Sama kalau boleh Ya, tapi menambahkan, Pak, ya, ini saya ya, dari tadi gimana? ngelihat berita dari Ciputra, ini menambahkan pertanyaan dari William. Soalnya kerennya itu adalah untuk labanya Ciputra ini naik ya ke 1,52 triliun atau tumbuh 50%. Ini di tengah kondisi kayak gini nih, Pak. Gitu. Jadi Hmm. makanya makanya kita tuh pengen tahu gimana sih ini, Pak, caranya, strateginya gitu atau Iya, ada trik-trik khusus kah gitu, Pak? iya. Tadi pertama saya mau jawab dulu tadi William punya pertanyaan bahwa ya memang untuk membeli pembeli rumah yang end user itu mereka biasanya lebih em, mereka biasanya lebih punya daya tahan untuk beli rumah karena mereka mau pakai sendiri. Misalnya apalagi kalau first time buyer ya, seperti misalnya William belum punya rumah, saya mau beli rumah gitu kan, saya harus punya rumah ini. Itu usahanya lebih keras, bukan sebagai investor ya. Kalau sebagai investor ya iseng-iseng biasanya. Oke lah, saya ikutlah invest-invest. Ada 5 orang mau ikutan invest beli properti, siapa tahu naik itu lain lagi. Tapi kalau misalnya untuk dipakai sendiri, apalagi first home buyer, itu biasanya effortnya luar biasa. Mereka minjem dari calon mertua, minjem dari mertua, itu nggak seberapa malu karena saya betul-betul harus punya rumah. Dan lantas dihitung tentu affordability dari KPR saya. Saya bisa setiap bulan bayar berapa. This is my salary gitu. Nanti DP-nya ya saya minjem dari mertua atau minjem dari orang tua, nanti saya balikinnya lebih belakangan lah. Tapi yang penting my obligation to the banks bisa saya penuhi. Itu biasanya kalau end user behaviornya lebih seperti itu. Mereka lebih punya kemauannya lebih tinggi, jadi lebih cari akal lah untuk bagaimana caranya bisa membeli rumah tersebut. Gitu, William. Jadi kalau end Oke. user, kita sekarang pembeli kita lebih banyak end user. Dibandingkan misalnya dari 10 tahun yang lalu, investor banyak sekali. Hmm. Ya. Nah, kemudian untuk profit kita, kita memang banyak tahun ini, tahun lalu by the way kita punya penjualan itu mungkin quite quite a record for us ya. Jadi itulah banyak penjualan itu yang di book tahun ini. Jadi sebenarnya bukan tahun ini punya hasil. Karena pembukuan di properti itu kan harus memenuhi beberapa syarat. Kalau kita memang di perusahaan kita kita pakai standar yang lebih tinggi, kita mau pertama pembayaran sudah 100%, bukan 20% atau 30%. Jadi pembayaran harus lunas. Kemudian kedua, rumahnya harus sudah diserah terimakan kepada pembeli. Jadi kalau dua syarat itu terpenuhi, baru kita book sebagai penjualan. Misalnya ada property company yang membook walaupun pembayarannya masih 20% misalnya atau 30% sudah dibook. Itu kita enggak, kita 100% dulu baru dibook. Nah, itu kebanyakan banyak kalau karena begitu maka terjadi delay of booking. Misalnya marketing salesnya bagus 2 tahun yang lalu, marketing salesnya bagus 2 tahun yang lalu, ya dibukukannya baru tahun ini atau tahun lalu gitu. Karena kan biasanya lead time-nya Oh, about 1 to 2 years gitu kan untuk membangun, untuk menyerah terimakan, untuk sudah lunas gitu. oh, baik, baik. Kemudian Pak, untuk kinerja Q3 ini lebih banyak ditopang sama penjualan properti dari yang mana nih Pak? Apakah dari yang landed kah atau yang apartemen? Ya, jadi kita sudah beberapa tahun ini majority tentu dari landed ya. Oh, oke. Kita punya apartemen itu kecil sekali. Mm-mm. Portfolio kita di apartemen itu tidak sampai 20, hanya sekitar 10%. Kemudian recurring income kita kira-kira 18, sekian persen. Nah, sisanya itu adalah penjualan landed houses gitu. Jadi yang lain itu very minor, yang majority adalah
yang majority adalah landed residential sales. Jadi, nah, untuk penjualan yang mana yang bagus? Ya di kota-kota besar, misalnya Jabodetabek, Surabaya, Makassar, dan Medan. Hmm. Iya Itu Pak, penjualan kita yang paling besar. saya baru dari Makassar kemarin Pak. Saya lihat ada nama areanya Center Point of Indonesia, itu ada Oh proyeknya iya, Ciputra gede banget di sana Pak, keren. iya, iya. Kudanya Iya, udah jadi Ciputra Pak di terkenal sana. dengan Oh itu iya, ya, propertinya Ciputra Keren terkenal Center dengan Point. ya kuda-kudanya dan kuda itu, patung seni-seni kuda di itu. properti Iya, itu Iya, ya. iya. Iya, iya. Pak, kalau saya iya, pelajari juga iya. kan Iya. kalau Ciputra itu terkenal dengan the most diversified portfolio ya. Jadi lahannya. Nah, itu tadi saya sebenarnya mau jelasin, cuman kok tadi kelewatan lupa. Bahwa penjualan kita bisa cukup konsisten dan bagus because our diversity dari banyak macam. Pertama, we are very diversified in terms of geographically ya. Geographically kita tuh very diverse. Jadi kita punya properti ada di eh, tiga lebih dari eh, lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Dari Medan sampai ke Palu di Sulawesi kalau dari CTRA itu. Dari Medan sampai ke Palu. Jadi dari paling the west di Medan sampai ke paling the east di Palu. Ya sebenarnya kita punya di Ambon, cuman Ambon tidak bagian dari CTRA. Nah, kemudian kalau dari segi produk, kita juga very diversified. Produk kita ada apartemen, ada housing, ada ruko, ada warehouses gitu. Jadi cukup. Kemudian di recurring income kita punya mall, punya hotel, punya office dan lain-lain. Kemudian dari segmentation we are very diversified also. Dari harga 250 juta sampai harga 25 miliar. Jadi diverse sekali produk kita. Nah, mungkin diversification ini yang membuat kita juga jadi misalnya tahun ini adalah tahun komoditi, sehingga kota-kota yang menghasilkan komoditi tersebut jadi kaya gitu kan. Nah, perumahan kita di kota-kota tersebut pasti bagus. Kemudian komoditi lagi payah nih. Ya, kota-kota yang punya komoditi tersebut ya penjualannya payah. Tapi kemudian ditopang oleh kota-kota yang perdagangannya bagus. Misalnya di kota dagang apa gitu. Itu jadi ada combine tersebut sehingga kita terbantu. Ya. Terbantu. Ngomong-ngomong soal diversifikasi nih Pak, Baik, kan baik. daerah Kalimantan itu kan emang daerah tambang dan Mm-mm. emang cash rich lah ya, dari situ lagi cash rich. Setelah itu kan ada Iya, sentimen dan katalis yaitu betul. ibu kota negara nih Pak. Dan saya kalau baca-baca ada beberapa developer besar ya, salah satunya Ciputra yang emang punya lahan besar sekali di pesisir ibu kota negara itu ya Pak. Kira-kira udah ada master plan belum Pak ya buat menyambut ibu kota negara itu Pak ya? Ibu kota negara itu beda dengan misalnya kita punya properti di Banjarmasin, di Samarinda, di Balikpapan, ya, di kalau Kalimantan satu lagi kita ada di Pontianak juga. Jadi kita sudah punya development di kota-kota tersebut. Memang karena ada komoditi boom, ya kita penjualannya meningkat. Tetapi IKN itu betul sekali bisa menjadi katalisator baru, tapi IKN bukan di kota-kota tersebut ya, dia menjadi kota baru sendiri. Nah, memang kita masih mengeksplor apakah konsepnya seperti apalah untuk membangun di situ. Karena memang ini masih ada beberapa hal terms and conditions yang masih harus dibicarakan gitu. Jadi masa plan-nya belum ada, baru konseptual aja. Penjualan dari Ciputra lebih karena ekonomi yang sangat menggeliat dan komoditi boom dan emang udah berasa ya Pak berarti ya penjualan dari komoditi. Ya.
Iya, pasti. Karena seperti penjualan kita di Medan, kan bagus sekali. Karena apa? Karena sawit lagi bagus gitu kan. Oh, oke. Apalagi tahun lalu gitu. Tahun lalu kan sawit kan luar biasa. Nah, akhir tahun ini memang sudah agak menurun sedikit, tapi penjualannya masih lumayan. Kemudian batu bara lagi bagus sekali, maka itu penjualan kita di Banjarmasin juga meningkat, di Samarinda juga meningkat gitu ya, Balikpapan. Eh, Sawit juga membantu di Pekanbaru, proyek kita di Pekanbaru, di Memang tahun di Palembang 2022 gitu. ini sangat bagus lah ya buat Indonesia ya Pak. Mhm. Dapat komoditi boom, dapat batu bara. Luar biasa. Menurut saya tahun 2022 ini luar biasa sekali buat kita. Karena kita ekspor kita luar biasa bagusnya, trade eh, apa namanya? Kita tidak punya trade defisit, kita punya trade surplus, kita punya current account juga surplus sudah 8 ya. 8 kuartal berturut-turut positif itu itu si rekor Kalau baru juga trennya buat apakah Indonesia. kira-kira penjualannya bakal berlanjut Pak? Baik. Mengingat insentif PPN sudah ditiadakan, setelah itu suku bunga juga akan segera naik. Apakah akan seperti apa Pak 2023 nih Pak? Lebih challenging kah? Atau udah punya siasat? 2023 saya belum tahu, tetapi yang pasti lebih challenging because of inflation and high interest rates ya. Karena high interest rates itu biar gimana musuh buat properti. Karena berarti affordability calon pembeli kan menjadi menurun. Affordability-nya menurun. Karena mereka tadinya bayar cicilan X, sekarang X plus kan jadinya karena suku bunganya naik banyak. Nah, itu pasti menurunkan demand, pasti itu. Pasti lebih challenging lah. Challenging seberapa banyak kita belum mikir di situ. Masih soalnya biasanya kita proyeksi, kita baru kerjakan mulai bulan Januari begitu, karena kita mesti close the book Soalnya dulu saya baru kalau kita lihat buat dari proyeksi. baca-baca research Oke. report, tadinya target full year 7,8 T dan direvisi apa jadi 8,4 T ya, berarti manajemen optimis sekali nih tahun ini gitu ya. Ada kenaikan, iya. Iya betul.